Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Karena kami masih beroleh kesehatan yang daripadamu. Sehingga kami Tuhan boleh belajar datang ke sekolah ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Bukakan pintu hati kami untuk menerima pelajaran dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, yang menjadi pelajaran kita adalah pelajaran 4 dengan judul Bacalah dan Temukanlah. Sebelum Ibu menerangkan yang menjadi isi pembelajaran kita di pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu memberitahukan yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang ketiga, merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu membaca Alkitab. Yang keempat, menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi kita. Bacalah dan temukanlah. Anak-anakku sekalian, kita di sini dituntut untuk banyak membaca. Terutama pelajaran kita mengatakan membaca akan firman Tuhan, yaitu membaca Alkitab. Karena ada isi Alkitab mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan juga yang kita pelajari pada hari ini mengenai membaca Alkitab, yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Di sini menceritakan tentang kisah seorang pejabat Ethiopia yang pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Ia adalah seorang yang rajin beribadah. Sepulang dari Yerusalem, ia membawa sebuah gulungan kitab Yesaya. Ia baca, tapi dia tidak memahaminya. Pejabat Ethiopia itu bertanya kepada Filipus agar diberi penjelasan tentang teks yang ia baca. Pejabat Ethiopia ini sifatnya rendah hati dan mau mengakui kekurangannya sendiri, sehingga ia tidak malu bertanya kepada Filipus. Filipus pun mau untuk menolongnya untuk menjelaskan isi gulungan kitab Yesaya. Pejabat Ethiopia itu pun akhirnya jadi mengerti akan apa yang ia baca. Setelah ia membaca kitab gulungan Yesaya itu, maka dia mengerti dan pejabat Ethiopia itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga ia memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Filipus. Di tengah perjalanan mereka menemukan
sebuah air, mereka berhenti. Pejabat Ethiopia itu mengajak Filipus supaya dirinya dibaptis. Karena ia sudah memahami isi kitab itu, apa yang sudah dia baca. Bahwa iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi iman itu datang dari ketekunan membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Itulah cerita yang pertama. Cerita yang kedua, ini adalah cerita Timotius. Timotius ini adalah seorang anak muda. Dari sejak kecil, dia sudah rajin, suka dia membaca dan mempelajari kitab suci. Ia dibantu atau ditemani oleh ibunya yang bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Inilah yang selalu mengajari Timotius di rumah, mengajak dia untuk membaca Alkitab, sehingga Timotius tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi seorang pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada. Timotius mengajar jemaatnya agar selalu hidup menurut kehendak Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Hidup dalam kasih, penuh sabar, tekun, cara hidup yang baik. Itulah yang menjadi cerita Timotius. Dari sejak kecil ia sudah suka membaca firman Tuhan. Nah, sama seperti anak-anak didik ibu, masih kecil, masih kelas 6 SD, kita dituntut supaya lebih rajin lagi membaca Alkitab di rumah, supaya sama pertumbuhannya seperti Timotius, tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh nanti. Masih muda dia sudah bisa menjadi seorang pemimpin, yang namun menjadi seorang pemimpin itu adalah sangat sulit. Tetapi bagi dia itu bukan sulit karena sudah dibekali hidupnya dari sejak anak kecil. Sehingga hidup dia menurut kehendak Tuhan. Jadi dia mengajari jemaatnya supaya hidup di dalam kasih, penuh sabar, tekun, dan hidup dalam kebaikan. Paulus mengatakan kepada Timotius, ada banyak manfaat untuk membaca Alkitab. Di sini ada ibu buat manfaat membaca Alkitab ada 4. Coba perhatikan. Nomor 1. Manfaat membaca Alkitab yang pertama adalah untuk mengajar. Contohnya, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain. Jangan bersikap sombong, sopan. Itulah yang pertama untuk mengajar. Yang kedua, manfaat Alkitab untuk menyatakan kesalahan. Contohnya, firman Tuhan mengatakan bahwa mencuri itu tidak baik. Ya, benar, mencuri itu tidak baik. Sesuai dengan isi hukum Taurat yang keberapa anak-anakku? Ya, bagus. Yang ke-8. Yang isinya adalah jangan engkau mencuri. Jadi mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jangan ditiru. Yang ketiga, manfaat membaca Alkitab untuk memperbaiki kelakuan. Contohnya, firman Tuhan mengatakan bahwa iri hati itu tidak baik. Yang keempat, manfaat membaca Alkitab untuk mendidik orang dalam kebenaran. Contohnya, firman Tuhan itu mendidik kita untuk berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi manfaat membaca Alkitab yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Udah tahu sampai di sini anak-anakku?
Iya, bagus. Nah, yang menjadi kesimpulan kita adalah bahwa Alkitab itu merupakan kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang menjadi pelajaran kita di pagi hari ini dengan judulnya tadi, bacalah dan temukanlah. Ibu harapkan anak-anakku semuanya bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Dan Ibu berharap anak-anakku semuanya bisa mengerti dan memahaminya. Sampai disitulah pelajaran kita di pagi hari ini. Kita tutuplah dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang kami belajar ya Tuhan. Kami boleh menerima pelajaran sehingga pelajaran ini Tuhan bertumbuh dan berkembang di dalam hati anak didik kami, sehingga anak didik kami ini Tuhan boleh memahami akan isi dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan kehidupan kami dalam satu hari ini, agar apa yang kami lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.